Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Syarani, NIM 1221 1423 600 dari Prodi Tadris IPS kelas 1B. Di sini saya akan menjabarkan jawaban soal UTS dari Bapak Nurdiansa MPD. Soal yang pertama, jelaskan mengenai konsep dasar ilmu sejarah dan pentingnya kajian sejarah dalam studi IPS. Jawabannya, konsep dasar ilmu sejarah memiliki urutan waktu atau kronologis sebagai dasar kejadian di masa lalu yang memiliki 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Setiap peristiwa yang terjadi dalam ilmu sejarah memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat yang terjadi di antaranya. Ilmu sejarah secara umum sangat penting karena sejarah dapat mempelajari peristiwa terkini dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dalam studi IPS, ilmu sejarah sangat penting karena studi IPS mempelajari perkembangan dan dinamika kehidupan bermasyarakat di masa lalu melalui bukti-bukti dalam sejarah. Contohnya seperti monumen, gedung, museum, candi, bangunan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, soal yang kedua, uraikanlah faktor-faktor yang mempermudah proses islamisasi di Indonesia serta sebutkan teori-teori Islam di Indonesia. Jawabannya, adapun faktor-faktor yang mempermudah proses islamisasi ke Indonesia, yang pertama, syarat masuk Islam tidak berat, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak memandang sistem kasta. Yang keempat, Islam tidak menentang adat istiadat tradisi setempat. Yang kelima, dalam proses penyebarannya, Islam dilakukan dengan jalan damai. Yang kelima, runtuhnya kerajaan Majapahit mempermudah proses Islam masuk Indonesia. Selanjutnya, teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Yang ketiga, teori Persia. Yang keempat, teori maritim. Yang kelima, teori Cina. Dan yang keenam, teori Bengal. Soal yang ketiga, jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam yang ada di dalam Nusantara. Jawabannya, ulama tak cuma berperan dalam agama, tapi juga politik. Keberadaannya juga memperkukuh kekuatan politik. Pada masa jaya kerajaan-kerajaan Islam, peran ulama menjadi bagian dari pejabat. Fungsinya memperkukuh kedudukan pemimpin yang duduk di singgasana. Gambaran jelas keberadaan ulama di tengah politik kerajaan muncul pada abad ke-16. Salah satunya Hamzah Pansuri, ulama Melayu Nusantara yang peninggalannya mencangkup biografi dan karya keislaman. Adapun uraian peran ulama dalam kerajaan Islam, yang pertama, dalam bidang politik, ulama sebagai penasihat raja. Dalam bidang hukum, ulama memegang peran sentral menentukan kehidupan keagamaan umat Islam sebagai kadi atau penghulu. Yang ketiga, sebagai penerjemah Islam dalam sistem kebudayaan. Baiklah, soal yang keempat, jelaskan serta uraikan bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia serta bagaimana Indonesia pada masa kolonialisme. Jawabannya, berawal dengan tujuan bangsa Eropa ingin mencari sumber-sumber rempah ke Indonesia dan akhirnya bangsa Eropa menjajah Indonesia karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453. Adapun hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yaitu ada konsep 3G, yaitu Gold, Gospel, Glory, yang artinya kekayaan, kejayaan, dan penyebaran. Adapun kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ditandai dengan awal bangsa Portugis pada tahun 1511 sampai 1512 yang mendarat di Malaka, dan pada tahun 1512 Antonio de Abreu berlayar menuju Malaka lalu berkongsi dengan Kesultanan Ternate. Pada bangsa yang kedua yaitu bangsa Spanyol pada tahun 1521 sampai 1529, Ternate dan Tidore mencari sekutu guna mengimbangi Ternate yang bersekutu dengan Portugis, dan diselesaikan oleh Paus Julius II dengan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Bangsa selanjutnya yaitu bangsa Inggris pada tahun 1979 sampai 1586. Pada tahun 1579 dilakukan oleh Franz Drake dan selanjutnya berlayar ke Indonesia melewati Samudra Hindia.
Lalu pada tahun 1586 dilakukan oleh Thomas Cavendish. Selanjutnya pada bangsa Belanda yaitu tahun 1995 sampai 1998. Pada pelayarannya tahun 1995, rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten, yang dipimpin oleh Cornelius. Lalu pada tahun 1968, rombongan baru datang dari Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Selanjutnya Indonesia pada masa kolonialisme. Pada tahun 1601 sampai 1770 Henry Middleton sampai di Sumatera dan Banten. Lalu pada tahun 1605 mereka mendarat lagi di Ambon. Dan tahun 1770 Jamku sampai di Batavia. Selanjutnya tahun 1808 Herman William Dundas diangkat menjadi gubernur dan jenderal. Dan yang terakhir pada tahun 1811 perjanjian Tuntang ditandatangani di Nusantara berada di bawah kekuasaan. Yang kelima, deskripsikanlah bagaimana kondisi sosial Indonesia pada masa pergerakan nasional. Jawabannya, pergerakan Indonesia berawal dari abad ke-20, yaitu berkisar antara tahun 1900 sampai 1947. Abad ke-20 dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai periode kebangkitan nasional. Pertumbuhan kesadaran yang menjiwai proses, yaitu mulai dari lahirnya ide emansipasi dan liberal, baik yang berakar pada tradisi maupun tercipta oleh situasi kolonial. Selanjutnya, kondisi sosial bangsa Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi sosial dalam bidang pendidikan. Dan yang kedua, kondisi sosial dalam bidang perbedaan ras. Terbagi kelas-kelas sosial yang berdasarkan ras yang menentukan statusnya, seperti golongan timur, orang asing, contohnya Cina, Arab, India, dan golongan pribumi seperti masyarakat asli Indonesia. Yang kedua, pelapisan surial dalam masyarakat pribumi, yaitu lapisan bawah, contohnya rakyat jelata, lapisan menengah, seperti pedagang, petani, atau pegawai, lapisan atas, yaitu keturunan bangsawan. 3. Kondisi sosial dalam tipe tempat tinggal. Dalam golongan masyarakat kolonial dapat digolongkan berdasarkan tempat tinggal. Tahun 1930, jumlah penghuni rumah rata-rata 4 orang dari golongan Eropa dan 4,7 orang dari bangsa Jawa. Dan hanya 2% dari penduduk Eropa di Jawa yang berdiam di rumah yang dibuat material permanen. Yang keempat, kondisi sosial dalam segi jabatan. Dalam masyarakat kolonial ada perbedaan pokok antara pekerjaan-pekerjaan, penangkatan-penangkatan yang terjadi dalam kategori pekerjaan berdasarkan tingkat pendidikan. Selanjutnya soal yang keenam. Deskripsikanlah bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia mulai awal pergerakan tentang tahun 1908 sampai 1945, serta berikan salah satu contoh bentuk perlawanannya. Jawabannya, pada tahun 1908, awalnya sifat perjuangan yang diutamakan sebelum tahun 1908 adalah kedaerahan. Yang kedua, menggunakan senjata tradisional seperti tombak, bambu runcing, golok, dan lain-lainnya. Masih bersifat sporadis atau musiman, masih menggunakan fisik atau peperangan belum lewat diplomasi, bertujuan mengusir penjajah bukan untuk memerdekakan Indonesia. Tahun-tahun berikutnya, organisasi sudah bersifat modern, perjuangan lebih terarah, bersifat nasional, dipelopori oleh kaum terpelajar, perlawanan bersifat lanjut, mulai menerapkan cara diplomasi untuk kemerdekaan Indonesia. Contoh perlawanan bangsa Indonesia. Pada abad ke-19, masyarakat Indonesia berupaya keras melakukan perlawanan. Tujuan utamanya untuk mengusir penjajahan dari Nusantara. Beberapa perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, Kesultanan Demak melawan Portugis. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Aceh. Yang ketiga, perlawanan rakyat Ternate. Yang keempat, Sultan Agung Raja Mataram melawan POC. Yang kelima, Sultan Agung Tritayasa melawan POC. Yang keenam, Sultan Hasanuddin melawan POC. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.